Reconfiguring Schools to Make Adaptable Space for Post-Pandemic Era. Fokus sekolah yang saya ambil menyesuaikan dengan presiden untuk dikonfigurasi ulang merupakan SMA Katolik, SMAK Kalosus Santo Yusuf Malang, yang dimana problem dari sekolah ini seperti ukuran ruang kelas yang tidak mendukung physical distancing dan juga tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada dalam sekolah ini, jalur sirkulasi yang sempit, cahaya matahari tidak maksimal, dan juga furniture yang tidak fleksibel. Tetapi ada pula part that can still be maintained, seperti classroom area yang memiliki banyak outdoor space, entrance yang hanya dari satu pintu yang memudahkan monitoring siswa yang memasuki classroom area, dan juga outdoor space yang dapat dimanfaatkan untuk additional outdoor classroom. Problem conclusion dari sekolah ini yang perlu dikonfigurasi ulang adalah jalur sirkulasi yang merupakan masalah yang dapat menyebabkan transmisi virus saat banyak orang berpapasan satu dengan yang lainnya. Penggunaan satu barang bersama-sama, sentuhan, indoor space yang memiliki sirkulasi yang kurang baik. Adaptive solution untuk problem dan problem conclusion dari sekolah ini. Pada umumnya siswa melalui jalur sirkulasi untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana jika ruangan yang bergerak untuk mengurangi transmisi virus melalui papasan, dan juga penggunaan sistem self-service untuk siswa-siswi, dan juga penggunaan teknologi that support contactless. General konsep melihat dari analisis sebelumnya. Mengubah path and goal seseorang saat di sekolah hanya menuju satu tujuan dalam satu hari. Di dasar ruangan yang berpindah menuju ruangan lainnya. Self-service system dan scheduling. Pada eksperimen ini, saya mengelompokkan classroom area menjadi 4 blok dengan susunan linear, sehingga dalam satu hari, siswa hanya perlu pergi ke blok mereka masing-masing sesuai dengan schedule. Pada hipotesis pertama, saya mengambil sampel blok A1 dan A2 untuk expand classroom space, di mana entrance dan exit merupakan pintu yang berbeda. Dua ruangan menjadi satu untuk memudahkan physical distancing, karena sebelum dikonfigurasi ulang, ruangan terlalu sempit untuknya. Classroom layout menggunakan physical barrier, yang menggunakan clerestory windows untuk sisi pintu keluar. Pada hipotesis kedua, saya mengambil sampel blok A1, di mana ruang kelas konvensional diubah menjadi semi-outdoor classroom, dan juga ruang kelas konvensional bersifat semi-outdoor ini dengan rotatable facade. Sisi yang digunakan adalah sisi yang menghadap outdoor space. Dengan classroom layout yang disesuaikan untuk physical distancing, dan juga sunlight yang menggunakan clerestory window ditambah dengan wall windows pada sisi pintu keluar agar cahaya yang masuk lebih maksimal, dan juga air circulation yang didapat dari bukaan rotatable facade. Pada hipotesis ketiga, saya mengambil sampel blok A1 untuk expand the corridor. Koridor sebagai perluasan kelas konvensional kelas indoor hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan ruang privacy. Classroom layout, ruang kelas yang bersifat indoor hanya digunakan untuk ruang kelas khusus. Ruang kelas konvensional dalam bentuk semi-outdoor classroom, penggunaan furniture, kursi, meja lipat lebih fleksibel. Pada hipotesis keempat ini, saya mengambil sampel blok A1, A2, dan A3, di mana pembelajaran lebih mengutamakan penggunaan additional outdoor classroom dengan memanfaatkan ruang outdoor dengan penggunaan non-permanent marquee. Dengan classroom layout, penggunaan interaktif mobile table untuk masing-masing siswa, susunan dapat fleksibel tergantung kebutuhan kelas. Dari hipotesis-hipotesis sebelumnya, dapat diambil parameter yang dapat digunakan untuk final hypothesis sebagai berikut, seperti fleksibilitas furniture maupun ruang, konfigurasi bangunan yang pengaturan pintu masuk dan keluar yang meminimalisir transmisi virus melalui papasan, pintu masuk dan keluar yang berbeda, fleksibilitas outdoor dan indoor, bukaan yang memaksimalkan air circulation maupun sunlight, dan juga memaksimalkan penggunaan teknologi yang support contactless. Beberapa hal yang dapat direkonfigur dan juga dapat digunakan untuk final hypothesis, seperti motorized slider system dan spiral lift for movable floor, mechanical system, glass sound insulation, movable partition, automatic, kaca difasilitasi mirror vision atau mirror screen technology untuk mengurangi penggunaan whiteboard, serta dalam fungsi memonitoring siswa online dan offline khususnya pada final exam. Perangkat sekolah dilengkapi touchscreen overlay agar memudahkan objek untuk disanitasi berkala. Main idea yang mendasari hipotesis ini adalah mengubah kebiasaan siswa yang pada biasanya berpindah ruangan melalui jalur sirkulasi menjadi jasa ruangan yang berpindah sesuai kebutuhan. Dalam mengubah path and goals menjadi hanya satu tempat dalam satu hari, sehingga mengurangi transmisi virus saat berada di jalur sirkulasi. Dalam hal ini, kelas dibentuk menjadi bentuk blok. Satu blok memiliki 3 atau 4 ruangan, dan begitupun pembelajaran yang harus diikuti siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar offline hanya berlangsung 4 hari untuk masing-masing siswa menyesuaikan schedule yang sudah ada.
Pedagogi yang digunakan merupakan teacher center, di mana pembelajaran sebagian besar masih bersifat satu arah. Maka dari itu masih sangat dibutuhkan media presentasi dan monitoring untuk guru maupun pihak sekolah sehingga guru dapat menjelaskan serta memonitor siswa baik yang dalam schedule offline maupun online. User analisis, target group untuk hipotesis ini adalah 50% siswa, 40% guru, 10% staff. User activity, conventional class sebanyak 70%, dan sport atau other activity sebanyak 30%. Akses analisis, akses menuju area kelas memiliki dua pintu terdekat dari masing-masing blok kelas serta area parkir yang telah disesuaikan, dengan tujuan tidak terjadi penumpukan saat memasuki area monitoring sekolah, dan juga sterilization chamber. Circulation analysis, sirkulasi siswa masuk dan keluar menggunakan pintu yang berbeda. Pintu keluar langsung menuju area luar komplek kelas, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di satu pintu keluar. Jam keluar juga dibedakan antar blok. Quality untuk hipotesis ini, seperti green area, oriented block typologies and maximize green area, good air circulation and natural lighting, flexibility indoor and outdoor. Classroom block A as a sample, dengan penggunaan movable floor, dengan motorized slider system, resiko transmisi mungkin dapat dianalisir dengan pengubah hal yang biasanya masing-masing orang berpindah ruangan menjadi dasar ruangan yang berpindah-pindah. Pelajaran per blok juga disesuaikan dengan per guru pengampu. Ini merupakan video untuk movable floor bagaimana dasar ruangan berpindah dari ruangan satu ke ruangan lainnya dan memungkinkan siswa untuk berpindah ruangan tanpa harus melalui jalur sirkulasi. Selanjutnya penggunaan glass sound insulation movable partition dengan automatic sensor tekan. Peruangan dibatasi sound insulation difasilitasi dengan mirror vision atau mirror screen technology yang untuk mengurangi penggunaan whiteboard, dan juga saat sudah kondisi normal, kaca juga dapat digunakan selayaknya fungsi whiteboard dengan spidol khusus. Classroom layout dengan penggunaan interaktif mobile table, layout kelas bisa lebih fleksibel dan juga dengan untuk kebutuhan tablet masing-masing siswa yang sudah difasilitasi sekolah, bisa dilengkapi dengan table wireless charger untuk masing-masing interaktif mobile table. Air circulation and sunlight, ruang 1 dalam setiap blok merupakan ruang kelas konvensional. Seperti sampel pada blok A, pada ruangan pertama merupakan ruang kelas konvensional. Ruang kelas konvensional bersifat semi-order dengan rotatable fasad. Penggunaan glass story windows dan wall windows dan operable windows isi pintu keluar agar cahaya dan sirkulasi udara yang masuk ke kelas lebih maksimal. Merupakan rotatable fasad yang mengubah ruangan indoor menjadi semi-outdoor.